Baiklah, kita akan lanjutkan untuk materi enzim restruksi ya. Kita lanjutkan untuk tipe pemotongan dari enzim restruksi di mana ada tipe 1, 2, dan 3. Yang tipe 1 biasanya dengan pola pemotongan yang random, tapi ukuran pemotongan yang lebih besar ya dengan situs yang dikenalinya. Nah, biasanya lokasinya dalam metilase itu berada di single protein molekul ya. Contohnya adalah ekokawan ya, ekoawan. Dan tipe yang kedua adalah dia memotong secara spesifik dengan situs yang dikenalinya. Uh, Kemudian ada tipe 3 bersifat random dengan pola pemotongan yang pendek ya, 2 sampai 26 base pair dengan pada situs yang dikenal. Ini contohnya adalah Eko. Sedangkan yang tipe 2 itu contohnya adalah Eko R1, Beham Hawan, dan Hidden. Biasanya untuk yang umum digunakan itu adalah tipe 2 ya, karena dia memang spesifik. Baik, ini adalah bentuk dari bagaimana enzim restriksi ya ketika kita melakukan uh, insersi gen ke dalam vektor. Ini pemotongan DNA dengan enzim restriksi, ada yang non spesifik ya, ada yang spesifik. Non spesifik ini akan menghasilkan pola lokus ya, yang tidak seragam ya, ada yang panjang, ada yang pendek, sedangkan yang untuk restriksi endonuklease itu lebih hasilnya lebih seragam. Kemudian enzim restriksi endonuklease ini dia memotong pada ikatan fosfodiester ya, karena dia memotong di dalam bagian endonukleasenya, makanya dia disebut dengan enzim restriksi. Dan biasanya dihasilkan dari bakteri dan archaea. Ini lebih rinci tipe-tipe pemotongan restriksi endonuklease. Tipe 1 akan memotong DNA di luar daerah pemotongan spesifik ya. Tidak digunakan dalam rekombinasi DNA, berarti ini tidak direkomendasikan tentunya. Kemudian tipe 2 memotong DNA pada situs yang spesifik, digunakan dalam rekomendasi DNA seperti yang penjelasan sebelumnya. Kemudian tipe 3 ini akan memotong DNA di luar daerah pemotongan spesifik, memerlukan dua sekuen yang sama, tidak digunakan untuk rekomendasi DNA. Sedangkan tipe 4 adalah di mana akan mengandung DNA dengan metilase, tidak digunakan dalam rekombinasi DNA. Oke. Penamaan enzim restriksi ya, penamaan ini berdasarkan dari nama spesies bakteri yang ditemukan, di mana huruf yang digunakan itu tidak dimiringkan ya. Huruf pertama merupakan nama genus dari bakteri yang menghasilkan si enzim. Huruf kedua dan ketiga merupakan nama spesies bakteri yang menghasilkan ya. Huruf kedua dan ketiga itu merupakan nama spesiesnya. Sedangkan untuk huruf yang keempat merupakan strain dari bakteri yang menghasilkan. Dan nomor 5 Romawi ya, yang maaf. Dan angka Romawi itu menunjukkan urutan penemuan enzim. Apakah dia yang pertama, kedua, contohnya adalah Eco R1, berarti ini adalah E. coli ya. R itu adalah strainnya, one itu adalah dia yang pertama kali yang ditemukan. Kemudian ada Eco R5 ya, berarti ini yang kelima. Itu salah satu contohnya. Nah ini enzim Eco R1 berasal dari E. coli, strain RY. Ya. Sedangkan ini hidden tree berasal dari bakteri Haemophilus influenza. Nah ini adalah beberapa jenis enzim restriksi yang umum digunakan di rekayasa ya, ini yang umum. Kalau bisa Anda hafal ya situs restriksinya ini. Ini adalah sumber dari organismenya. E. coli itu Eco R1 itu dari E. coli, Bamhawan itu dari Bacillus amyloliquefaciens ya. Kemudian ada BGL2 dari Bacillus globigi. Ini pola pemotongannya juga lengkap, di sini ada sticky ya, atau dengan
asimetris ya, pola pemotongan yang asimetris atau yang ada pada salah satu ujungnya yang overhang atau menggantung. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah hasil pemotongan bentuknya ya, ada yang ujung tumpul atau yang dikenal blunt end, ada yang ujung menggantung atau yang dikenal sticky end. Sticky end ini ada yang pola di mana 5 overhang dan 3 overhang ya. Ini adalah 5 overhang contoh, salah satu contoh. Ini 5 pada ujung 5 yang menggantung. Nah, bagaimana cara menganalisis hasil seleksi DNA? Kita dapat menggunakan gel elektroforesis maupun poliakrilamid ya. Jadi Anda bisa dapat menentukan ukuran band yang dihasilkan dari hasil pemotongan fragmen DNA Anda ya. Bisa dilihat di sini. Ini merupakan bentuk ukuran yang berbeda ya, berdasarkan acuan marker yang Anda gunakan di sini. Otomatis di sini ukurannya lebih besar ya, yang semakin ke bawah ini adalah ukurannya lebih kecil. Nah, ini nomor 1 ini dengan ukuran 5000 base pair, sedangkan nomor 3 itu dengan ukuran 2000 base pair. Ini adalah jenis yang digunakan adalah hidden tree di sini. Anda bisa lihat ada beberapa potongan ya, pola ukuran yang dihasilkan dari hasil pemotongan fragmen DNA. Nanti akan kita coba praktikumkan menggunakan gen 16S ya. Kita masing-masing Anda nanti akan membuat percobaan dengan perlakuan enzim yang berbeda. Nah, ketika kita ingin melihat peta enzim restriksi di vektor ya, Anda bisa menggunakan beberapa software sehingga Anda dapat melihat ya enzim apa saja yang cocok untuk yang digunakan untuk memotong vektor tersebut, sehingga fragmen DNA Anda akan comfortable masuk ke dalam vektor. Tentunya enzim ini mengapit daerah MCS ya, karena daerah MCS itu adalah daerah tempat sisipan gen. Ini salah satunya ya. Anda dapat cara memotong situs resmi pada genom atau gen ya. Bisa saja di sini Anda lihat bahwasanya yang biru adalah HBGL, yang hijau adalah BAM-H1 dan yang kuning adalah SAL1 ya. Di sini untuk mendapatkan full gen ya, Anda bisa gen B, misalkan di sini gen B, tentu di sini Anda memotongnya dengan enzim BGL ya, karena memang di sini enzim tersebut mengapit gen utuh dari gen B ya. Kalau seandainya Anda ingin mengambil gen A ya, di sini Anda bisa lihat bahwasanya BGL itu situs restriksinya ya, situs pengenalannya itu ada di parsial atau ada di internal gennya ya, di dalam gen. Berarti tidak bisa kita mendapatkan full length dari gen A tersebut karena enzim yang Anda gunakan ini situs restriksinya berada di internal gen. Oke. Nah, ini salah satu software yang bisa digunakan untuk melihat peta restriksi enzim adalah SnapGene ya. Anda tinggal memasukkan software sekuen Anda di situ, kemudian akan menghasilkan seperti ini ya, pola beberapa situs restriksi ya, lengkap dengan nama enzimnya ya. Di sini ini adalah gen RSF-nya ya, ORF-nya Oven Reading Frame atau CDS ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa letak situs restriksi Anda ya di dalam gen atau genom. Bisa Anda lihat di sini contohnya saja. Kita ambil saja di sini yang banyak mana ya?
Ini ada ADL ya, coba. Dia berada situsnya itu ada tiga situs ya, berada di posisi basa ke-6 621, 5437 dan 5810. Nah, ini kok sudah yang paling banyak itu adalah nih AP1 ya. Ini salah satu contohnya aja ya kasus pada sebuah gen dengan peta restriksi ya. Intinya kalau seandainya enzim itu uh, situsnya banyak terdapat dalam sebuah gen, tentu akan menghasilkan pemotongan akan menghasilkan potongan yang banyak ya, fragmen yang banyak dan tidak full ya. Makanya sebaiknya Anda menggunakan enzim ini memotong sering, memotong jarang ya, dan tidak memotong sering. Nah, ini adalah salah satu contoh di riset saya ya, di mana saya memotong pustaka genom saya dengan ukuran 40 kb. Saya menggunakan ada 3 enzim di sini, ada NOT1, EcoR5 dan BAMHAWAN ya. Di mana pada pita yang pertama Anda lihat ya, fragmen DNA tanpa pemotongan agak sedikit smear, sedangkan pada fragmen kedua ya yang dipotong dengan not one ya, smearnya lebih panjang ya. Sedangkan untuk sampel yang ketiga itu adalah phosmid ya, fragmen 40 kb tadi yang sudah saya insersikan ke dalam phosmid, saya potong dengan menggunakan not one, hasilnya akan lebih menghasilkan pita yang resolusinya lebih jelas ya. Di sini saya mendapatkan 3 ukuran pita. Yang pertama dengan ukuran 40 kb dari fragmen saya itu sendiri, kemudian 8 kb ya, itu merupakan ukuran dari phosmidnya, sedangkan yang 3 kb lagi ya merupakan bagian dari fragmen yang saya sisipkan tadi ya, atau bagian dari gen yang saya sisipkan. Bahwasanya di sini menurut Choi et al itu bahwa enzim NOT1 ini akan menghasilkan ukuran 40 kb ya ketika kita memotongnya dengan NOT1 ya. Berarti sesuai. Baiklah, untuk materi kali ini tentang enzim deoksirasi sudah cukup ya, sudah Anda bisa dapat mengaksesnya di internet ya untuk sumber-sumber yang lainnya dan membaca modul yang saya akan bagikan, serta Anda dapat membuat tugasnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.